Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat diberkati, yaitu kita hidup menjadi orang-orang yang menjalin hubungan lebih akrab dengan Tuhan dan yang memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus melalui iman kita. Sehingga setiap orang menjadi milik Kristus, bukan milik dunia. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka saudara, segala kekayaan, segala berkat surgawi akan dilimpahkan kepada kita sampai kita juga kembali kepada surga yang mulia. Jangan takut di dalam kehidupan kita sebagai milik Kristus, karena Roh Kudus akan menolong dan membimbing, menghibur, menguatkan. Bahkan Kristus akan menyertai kita. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami beroleh anugerah supaya iman kami boleh tumbuh, supaya kami boleh menjadi percaya dan hidup kami menaruh harapan dan menjadi milik Kristus, supaya Roh Kudus menuntun kami, supaya kami boleh menikmati firman-Mu yang indah, supaya kami boleh diubahkan dan menerima segala berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan Tuhan beri kekuatan. Haleluya, amin. Kita lihat firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Apapun alasannya di dunia ini, saudara, bahwa kita harus sujud kepada Bapa. Kata sujud itu, saudara, bukan hanya berdoa. Kata sujud itu bukan hanya menyembah. Kata sujud itu mengakui kedaulatan Tuhan, menaruh Allah di atas segala-galanya. Sujud berarti, saudara, boleh dikatakan juga telah memberikan diri kita di bawah pimpinan daripada Allah itu sendiri. Jadi di sini dikatakan tidak boleh ada satupun orang yang tidak sujud kepada Bapa di surga, yaitu Allah segala makhluk ciptaannya. Kata Bapa itu menunjukkan bahwa Allah tidak lagi malu mengakui manusia yang berdosa sebagai anaknya, karena mereka semua telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Allah tidak malu mengakui kita, maka apa yang harus kita perbuat, saudara? Yaitu bahwa Allah akan mengaruniakan hidup kekal dan rohnya dan semua harta yang di surga, yaitu kekuatannya, kasihnya, itu dilimpahkan kepada kita. Sehingga hari ini, saudara, bukan sebagai orang-orang yang lemah secara rohani, tapi orang yang kuat secara rohani. Ketika kita kuat secara rohani, maka yang jasmani akan juga mengikutinya. Contoh, kalau kita senang, kalau kita sukacita, tubuh kita menjadi kuat. Kalau kita stres, depresi, tubuh kita menjadi lemah. Jangan lagi stres, jangan depresi, tapi jadilah kuat. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ada pengharapan. Hai ibu, saudaraku, hari ini engkau akan seorang orang tua, engkau dalam pergumulan, bangkit hari ini. Percayalah dengan Tuhan, masa depanmu, keluargamu, keturunanmu akan dipakai Tuhan. Ketika kita telah menyerahkan otoritas itu kepada Allah dan kita mengakuinya sebagai Bapa kita. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Semua yang ada di bumi, semua akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Bahkan bukan hanya di bumi, yang di surga semuanya juga harus mengakui namanya. Namanya ketika dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Harus mengakuinya. Ketika ada pengakuan itu, maka kuasa Allah mengalir kepada kita. Ketika kita mengakui, maka kita dibebaskan dari kutuk. Ketika kita mengakui, maka kita dibebaskan dari segala persoalan, dari hutang dosa dan semuanya. Bahkan kita beroleh kuasa dan tuntunan Tuhan untuk menggapai masa depan. Sehingga orang yang percaya tidak boleh lagi berkeluh kesah. Orang yang percaya tidak boleh lagi malas. Kenapa?
Karena saudara, kita diberikan masa depan seperti bangsa Israel ketika dia masuk ke Kanaan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada mereka, maka mereka itu harus bekerja giat. Mereka tidak boleh malas lagi, dan mereka harus mulai bersuka cita karena mereka telah mendapatkan hasilnya ketika mereka bekerja. Dan disitulah kemudian kita melihat Allah memberkati apa yang kita kerjakan dan apa yang kita doakan. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Satu kali lagi saya baca. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Paulus berdoa, supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya Tuhan di dalam batinmu. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa Paulus berdoa supaya yaitu kekuatan, kuasa, kasih Tuhan dicurahkan kepada kita semuanya. Sehingga kita menerima Roh-Nya yang luar biasa. Sehingga saudara dan saya hari ini itu mendapatkan doa dari orang-orang kudus. Supaya Tuhan yang maha luar biasa itu mencurahkan kasih-Nya. Ya, apa saja yang Tuhan punya diberikan kepada kita, sehingga kita disebut juga sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Yaitu kita, saudara, yang percaya Yesus Kristus. Kita ulangi, kita baca bersama-sama. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Melalui ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan dan meneguhkan kita oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Jadi batin kita, saudara, yaitu batin kita ada Roh Tuhan yang akan meneguhkan kita, akan mengokohkan kita, supaya kita boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dikokohkan, diteguhkan, itu nggak main-main. Kalau kita melihat bangunan, saudara, ya, kalau bangunan itu mulai sudah retak, bangunan itu mulai sudah miring, apa yang diperbuat hanya bisa dirobohkan. Tetapi Tuhan datang, saudara, membangun kembali bangunan itu. Dia meneguhkannya, mengokohkannya dengan firman-Nya. Bukan dengan seperti kita lakukan bangun secara fisik. Karena Tuhan cukup bersabda, jadi maka semua jadi. Maka kondisi rumah kita, hidup kita yang sudah hampir roboh hari ini, yang sudah mungkin miring atau sudah mungkin hampir jatuh, percayalah, Tuhan akan meneguhkan, mengokohkan melalui firman-Nya, yaitu Roh-Nya yang ada di dalam batin kita. Batinmu itu, saudara, hari ini akan berbicara kepada kita bahwa kita adalah anak Allah. Nggak perlu takut. Jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir dan jangan takut akan hari esok. Jangan takut apa yang kamu akan makan dan apa yang kamu pakai. Jangan takut bahwa Tuhan akan memelihara dan menyediakan apa yang baik untuk kita. Oleh sebab itu, kita patut hidup di dalam sukacita, dalam pengharapan dan bersyukur. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat yang terakhir dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Satu kali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh iman kita. Sehingga Kristus itu ada di hati kita dan berakar dan berdasar di dalam kasih. Oleh imanmu. Sehingga Yesus itu mulai ada di dalam diri kita, berakar dan membangun semuanya, dan berdasarkan oleh imanmu. Saudara, jadi mau tidak mau kita harus membangun iman, membaca firman, berdoa setiap pagi, malam, bahkan siang, supaya saudara, apa saja yang kamu perbuat berhasil. Karena engkau seperti tanaman yang kering di tempat lain, sepertinya engkau sudah ditanam di tepi aliran air. Sehingga apa saja yang kamu perbuat berhasil. Karena apa? Karena dia meneguhkan kepada kita. Karena imanmu, sehingga Yesus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jikalau Tuhan ada pada kita semua, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagaimana Ia meneduhkan tauan, sebagaimana Ia membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau dalam pergumulan yang berat, permasalahan, persoalan, tantangan yang begitu rumit, dalam studimu, karirmu, keluargamu, di dalam keuangan, biar hari ini di dalam nama Yesus Kristus, biar melalui imanmu, Dia akan membangun kembali hidupmu, dan akan meneguhkan, mengokohkan, demi nama Yesus Kristus. Jadilah kuat, jadilah pulih, dan terimalah iman dan pengharapan, dan jadilah kuat. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.